warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali untuk belajar, untuk berdiskusi pada pertemuan bulanan kali ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua kelompok yang telah memberikan tempat yang menerima kita pada siang hari ini untuk belajar bersama, untuk berdiskusi kembali membahas modul yang terakhir. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memasuki diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ini adalah modul terakhir. Kan ada 5 modul, inilah modul terakhirnya, yaitu modul kelima ini tentang kesejahteraan sosial. Di dalam kesejahteraan sosial ini ada 2 sesi pembahasan. Yang pertama mengenai pelayanan disabilitas. Yang kedua tentang peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Jadi ada 2. Yang pertama pelayanan disabilitas atau pelayanan orang cacat, orang yang berkebutuhan khusus yang memang harus dibantu. Yang kedua peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Nenek-nenek atau kakek-kakek itu namanya lanjut usia. Baiklah, tapi sebelum kita membahas diskusi kita pada hari ini, diskusi modul kita pada hari ini, kita ulang kembali ibu-ibu mengenai modul bulan lalu yang telah kita pelajari, yang telah kita diskusikan. Yaitu mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak. Bagaimana perlindungan anak itu, Bu? Ayo siapa yang bisa ibu-ibu? Oh iya, Ibu Suri. Coba Ibu Suri. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan bahwasanya perlindungan anak itu bagaimana setiap orang tua menjaga anak agar terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Anak-anak itu mempunyai hak untuk sekolah, hak untuk bermain, hak untuk belajar. Makanya orang tua harus memenuhi kewajibannya, karena itu kewajiban orang tua untuk memenuhi haknya, hak anak-anaknya. Oke. Itulah pembahasan kita kemarin. Ini pada bulan ini kita akan membahas tentang modul kesejahteraan sosial. Yang pertama tadi pelayanan disabilitas. Ayo ibu-ibu, coba kita lihat bersama, kita baca bersama apa itu penyandang disabilitas. Apa itu Bu Uci penyandang disabilitas? Kita baca. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Jadi ibu-ibu, disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik atau orang cacat. Itu namanya disabilitas. Ada yang tangannya cakap pendek, agak pendek, kakinya cuma sampai lutut, itu namanya disabilitas, sehingga dia susah atau terhambat untuk berinteraksi dengan sekitarnya, dengan lingkungannya. Ada juga disabilitas itu yang mentalnya, keterbelakangan mental, lambat gitu, lambat. Kemudian jadi disabilitas ini Bu memiliki penanganan yang khusus, pelayanan yang khusus. Disabilitas ini ibu-ibu ada hak-haknya yang harus dipenuhi.
Apa itu hak-hak penyandang disabilitas? Untuk hidup. Nah, jadi ini dimulai dari orang tuanya lah ibu-ibu. Orang tuanya harus bisa menerima keadaan anaknya, mendukung, memotivasi anaknya, sehingga kalau sudah orang tua, keluarga menerima keadaan anaknya, lingkungan sekitar akan mengikuti. Karena orang tuanya aja menganggap anaknya seperti anak-anak yang lain, jadi lingkungannya juga bisa mengikuti ibu-ibu. Jadi tetap bisa berinteraksi sama yang lain. Ini hak-hak disabilitas ibu, sama hak-haknya kayak anak-anak yang biasa. Dia berhak untuk hidup bebas dari cercaan, nggak boleh diejek-ejek, karena dia memang memiliki kebutuhan khusus yang memang harus dilayani, diperlakukan lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi dari anak-anak yang biasanya. Karena kan dia memiliki keterlambatan mental, kadang diajak bicara kadang kurang nyambung, jadi memiliki kepelayanan khusus untuk kita bisa berinteraksi kepadanya, mendapatkan perlindungan. Ini ibu-ibu, jangan disakiti, jangan diejek-ejek, dia harus dilindungi. Mendapatkan bantuan hukum, bersekolah. Anak yang penyandang disabilitas ini juga memiliki hak sekolah, Bu. Tapi alangkah baiknya anak-anak yang seperti itu disekolahkan yang memang khusus sekolahnya anak-anak yang demikian juga. Kalau di kota-kota itu ada ibu sekolah SD, sekolah dasar negeri, sekolah dasar luar biasa. Kalau kita masukkan nanti ke dalam sekolah SD biasa, anak-anak itu kan yang kayak penyandang disabilitas ini Bu, terkadang dia hanya ada yang diam saja, ada yang hiperaktif, aktif sekali Bu. Kadang guru-gurunya kewalahan, nggak bisa menanganinya. Teman-temannya terganggu karena dia bertindak ibu sesuka hatinya, manjat meja. Kadang dia apa yang dilakukan itu dia nggak tahu ibu-ibu, kalau yang dilakukan itu membahayakan. Makanya diutamakan dia memasuki sekolah yang luar biasa, yang memang di dalamnya itu pendidiknya itu melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu ibu-ibu, biar kebutuhannya terpenuhi. Karena sesama temannya sama gitu semua, ketika diajari nanti pendidiknya memang udah punya skill, punya kemampuan untuk melayani mereka hidup sehat. Jangan gara-gara dia punya cacat, punya apa, tidak diperlakukan, tidak diperhatikan kesehatan. Beribadah, berolahraga, banyak kan ibu kok kita lihat di TV, ada perenang yang kakinya buntung, ada pelari yang kakinya buntung. Nah, karena mereka berhak Bu, itu hak mereka, itu olahraga, berhak mereka. Nah, jadi kita harus bisa menyamakan, jangan kita beda-bedakan. Oh dia cacat, aku nggak mau berkawan samanya. Jangan, itu nanti membuat hatinya, oh motivasinya kurang, nggak ada yang mau berkawan sama aku. Jangan ibu-ibu, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Makanya ini ibu-ibu dari keluarga lah terutama, yang paling utama, yang harus memberikan motivasi yang kuat, dukungan yang kuat kepada anak-anaknya, kepada anak tersebut, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ada 2 jenis disabilitas ini Bu. Yang pertama yang jenis ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan ini ibu-ibu, dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, tanpa sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain. Misalnya kalau yang tuli, dia kan cuma tuli ibu, fisik lainnya kan masih bisa bergerak. Nah, ini namanya ringan. Ini dia ibu-ibu, disabilitas fisik kayak kakinya seperti ini, dia masih bisa berjalan kaki ibu-ibu walaupun menggunakan tongkat. Kemudian disabilitas tunanetra, matanya buta, tapi kan dia masih bisa berjalan. Kalau misal udah terbiasa, dia kan dia masih bisa beraktivitas sendiri tanpa sepenuhnya mengharapkan bantuan orang lain. Kemudian tunarungu, tunawicara, tunarungu bisu, tunarungu tuli, tunawicara bisu, tapi kan fisiknya masih sehat, bisa masih beraktivitas, tapi itu tetap juga dinamakan disabilitas karena memiliki keistimewaan yang memang harus diperlakukan dengan lebih istimewa, lebih khusus. Habis itu Bu, disabilitas intelektual.
yang keterbelakangan mental, lambat dia Bu. Orang segala mak nyebutnya Lola, lambat diajak bercakap gitu, kadang tidak menyambung. Nah ini masih ringan. Tetapi kalau disabilitas berat itu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari atau sepanjang hidupnya, tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Inilah namanya disebut disabilitas berat. Kalau disabilitas berat ini Bu, mau bergerak, mau apa, semua harus bantuan orang lain. Jadi dalam PKH itu yang termasuk namanya disabilitas itu yaitu disabilitas berat Ibu, yang memang hidupnya, kehidupannya sehari-hari memerlukan bantuan orang lain. Kalau cuma yang tadi hanya tunarungu, tunawicara, tunadaksa, cacat fisik, itu belum termasuk di komponen PKH. Tapi kalau yang disabilitas berat ini Ibu, inilah yang masuk komponen PKH. Memang dia tidak bisa lagi berinteraksi atau tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Jadi ada dua tadi disabilitas itu Ibu. Yang pertama yang ringan, yang masih bisa bergerak, beraktivitas tanpa perlu bantuan orang lain sepenuhnya. Kalau disabilitas berat memang membutuhkan bantuan orang lain untuk menghidupi sehari-harinya, untuk beraktivitas dalam kegiatan sehari-harinya. Inilah disabilitas Ibu-ibu. Selanjutnya tentang lansia. Apa itu lansia Bu Uci? Lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batasan terhadap lanjut usia itu ada 4. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 5 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Jadi inilah yang dinamakan lansia. Lanjut usia itu seperti nenek, kakek-kakek, itulah namanya lanjut usia Ibu-ibu. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ya Bu, lanjut usia itu seseorang yang umurnya di atas 60 tahun. Catatannya di sini yang paling penting, lansia yang mendapat bantuan PKH itu usianya 70 tahun ke atas. Berarti yang 60 tahun belum menerima bantuan PKH. Tapi kalau udah 70 tahun ke atas, itulah yang baru bisa masuk kategori dalam PKH. Lansia ini juga Bu harus diperlakukan secara baik, karena kan udah fisiknya udah lemah, tidak sekuat yang dulu. Emosinya dia kan tingkahnya balik ke anak-anak Ibu-ibu. Jadi jangan kita marahi, jangan kita bentak. Nah, dia memang harus diperlakukan dengan baik. Nah, mengapa harus peduli kepada lansia? Nih, amanat UU tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Habis itu lansia mengalami kekerasan penelantaran. Banyak lansia-lansia yang dititipkan ke panti jompo. Nah, kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, dilantarkan begitu anak lansia itu, orang tua itu nggak boleh kan ibu-ibu gantian, kitalah anak-anaknya mengurus orang tuanya. Dulu orang tua mengurus kita, sekarang kita lah mengurus orang tua kita. Makanya lansia itu Bu, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek harus diperlakukan sebaik mungkin. Karena pada dasarnya kondisi fisik mereka itu sudah lemah, kadang mereka tuli, kadang mereka susah beraktivitas. Semualah susah Bu, karena dia sudah tua. Tubuhnya juga udah ringkih, udah lemas, pendengarannya juga kadang sudah berkurang. Makanya tidak boleh membentak-bentaknya, tapi mereka harus disayangi. Dengarkan mereka bercerita walaupun berkali-kali. Karena nenek begitu kan ibu-ibu, udah sekali diceritakannya, kan bercerita lain juga diceritakannya. Tidak apa-apa ibu-ibu, memang begitulah orang itu. Orang itu tidak menuntut apa-apa, tidak mau uang yang banyak, tidak mau yang lain-lain. Mereka cuma mau sayangi mereka, dengarkan apa yang mereka ceritakan, perlakukan mereka dengan baik. Jadi ibu-ibu, disabilitas sama lansia ini harus diperlakukan sebaik mungkin. Mereka sama memiliki haknya masing-masing. Jadi nanti kita Bu, ini pembelajaran bagi kita. Jadilah kita lebih baik lagi. Yang kita mempunyai orang tua, lakukanlah
lakukanlah orang tua kita itu, layanilah mereka sebaik-baiknya. Nah, ingat ibu-ibu, waktu mereka mengasuh kita dari kecil sampai dewasa, kita diperlakukan dengan baik, tidak memilih-milih. Makanya kembali dibalikkan, pas mereka sudah tua, kita lah sekarang merawat mereka, sayangi mereka, dengarkan mereka. Nah, karena mereka memang membutuhkan bantuan kita. Karena fisiknya mudah rentan, ibu udah lemah. Nah, emosionalnya juga kadang mudah tersinggung, namanya sudah tua. Disabilitas begitu juga, mereka memiliki hak-hak yang sama seperti anak lainnya. Jadi perlakukanlah mereka seperti anak-anak yang lainnya, supaya mereka dianggap keberadaannya, oh aku sama kok sama anak-anak lainnya. Nah, ketika memberikan dia pendidikan, sebaik mungkin, sebisa mungkin berikanlah pendidikan yang memang betul-betul di sekolah tersebut memiliki pelayanan khusus untuk anak yang memiliki keterbatasan, sehingga kebutuhannya terpenuhi, sehingga dia dapat berinteraksi dengan sesamanya. Baiklah ibu-ibu, mungkin untuk modul kali ini saja yang bisa disampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat kita kerjakan, dapat kita laksanakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.